wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ini ceramahnya duduk atau berdiri? Bapak-bapak, ibu-ibu, duduk atau berdiri ini? Tak sepakat nampaknya. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Berdiri sampai tak menitnya? Yes, satu. Berdiri lah. Baru nampak ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kabar, sehat? Istri, anak sehat? Kantong sehat? Alhamdulillah. Enggak? Sehat, enggak sehat, tetap alhamdulillah ya rabbil alamin. Kata Imam Nawawi, senang dalam keadaan senang alhamdulillah, dalam keadaan susah alhamdulillah. Ketika kita bisa mengucapkan alhamdulillah ketika saat yang susah, saat sempit, itulah puncak iman. Berarti kita ridho dengan takdir yang Allah berikan kepada kita, maka tetap alhamdulillah. Nanti dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah alhamdulillah juga. Bisa itu. Nanti dengar kabar Pak Imron jatuh dari motor, kita ucapkan alhamdulillah. Jangan alhamdulillah. Itu kaji alhamdulillah itu dipakai untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Kalau kita sakit bisa kita ucapkan alhamdulillah, bukan pada orang lain. Kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, ini adalah orang-orang pilihan, calon-calon penghuni surga insyaallah. Bukan kata ustaz, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Itu kata Nabi. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, pulang dari sini diampunkan semua dosanya oleh Allah. Bukan kata ustaz juga, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min muslimaini, tidaklah dua orang muslim yaltaqiyani, berjumpa, fayatasofahani, bersalaman, illa ghafira lahuma, melainkan diampuni dosa keduanya, qabla ayyaftariqa, sebelum mereka berpisah. Tadi kita masuk bersalaman, asal jumpa bersalaman, maka sebelum kita pulang dari sini sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi banyak pahala, banyak yang didapat dengan datang ke majelis ini. Makanya kalau kita datang ke pengajian, itu besar cobaannya, banyak ujiannya.
banyak godaannya, besar pengorbanannya. Malam ini yang paling besar pengorbanannya ibu-ibu. Nih ibu-ibu nih, berapa banyak sinetron yang lewat malam hari ini, ya Bu? Mulai sinetron Amira, sinetron siapa lagi Bu? Salma. Tahu pula Ustaz sinetron. Besar pengorbanan kita. Kadang kita sudah mau pergi tadi, datang pula kawan. Kemana Bu? Itu ada pengajian di aula. Tak usah lagi Bu, makan bakso aja kita di Simpang Mataram. Tadi sudah janjian sama Ibu Siti katanya. Udah janjian tadi kami mau pergi. Oh, itu ya lah Bu. Padahal tadi saya mau traktir. Oh, mau traktir boleh lah, ayolah katanya. Tak jadi pula datang ke pengajian ini. Banyak cobaannya. Bapak-bapak juga gitu. Banyak cobaannya, banyak ujiannya. Karena besar banyak yang didapatkan ketika kita hadir di majelis ini. Orang yang hadir ini, kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama mendapatkan pahala fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Walaupun rumah kita dekat dari sini, mulai kita keluar tadi sampai ke sini, sampai balik lagi nanti dapat pahala fi sabilillah. Saudara-saudara kita di Palestina Bu, nyawa tantangannya, baru dapat pahala jihad fi sabilillah. Kita cuma jalan kaki dari rumah ke sini, dapat pahala fi sabilillah. Maka kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, Bapak manajer, Bapak Pawit ya Pak, beserta staf. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan PT WKP. Insyaallah kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak bisa diam, tenang, nanti dengarkan baik-baik. Setiap poin nanti ada kuisnya. Jadi tema kita hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Nanti Ustaz sampaikan 3 poin. Setiap selesai 1 poin ada kuis untuk anak-anak. Nanti siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Nantilah itu, dengarkan dulu. Ini nggak sabar aja lah, hadiah langsung ditanya. Pokoknya ada hadiahnya. Diam ya, dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Kalau tak dengarkan tak dapat nanti jawab. Jadi pada malam hari ini acara kita Isra Mi'raj. Selesai bulan Rajab ini Sya'ban, nisfu Sya'ban. Selesai masuk Ramadan, nuzul Quran. Masuk bulan Syawal, halal bihalal. Lalu ada lagi tahun baru Islam, ada Maulid Nabi. Untuk apa acara-acara ini dibuat? Tak lain tak bukan untuk poin titik temu kita untuk bersilaturahim, bersilaturahmi. Kadang hari-hari biasa kita sibuk, masing-masing sibuk. Jarang kita duduk-duduk berkumpul bersama seperti ini. Inilah momen-momennya. Maka kalau ada acara kita hadir dalam rangka silaturahmi. Kata Nabi, man ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambung silaturahim. Dilapangkan rezeki oleh Allah, ditambah barokah umur. Mana rezekinya Ustaz? Ini yang di depan-depan ini.
Ya, ini udah habis nih rezekinya. Nah, itulah yang belum habis, monggo silakan dimakan. Itulah rezeki. Kalau diam saja kita di rumah tadi, tak dapat kita kue kotak, tak dapat minum. Nah, itulah buktinya langsung dilapangkan oleh Allah rezeki dan ditambah barokah umur kita. Maka sering-sering kita hadir silaturahim. Nah, itu. Lalu Isra Mi'raj. Apa artinya Isra Mi'raj? Anak-anak ada yang tahu Isra Mi'raj? Isra artinya secara bahasa Isra artinya berjalan ketika malam. Apa artinya? Berjalan ketika malam. Setiap orang yang berjalan ketika malam Isra. Nah, nanti bapak-bapak pergi ke kedai kopi, mau kemana bang? Mau Isra, bilang. Berjalan ketika malam itu Isra secara bahasa. Lalu Mi'raj artinya naik. Setiap yang naik itu Mi'raj. Anak-anak ini suka naik ke pokok rambutan, pokok matoa, Mi'raj. Bapak-bapak yang tukang suka naik ke pelapon loteng, Mi'raj. Nanti bapak-bapak pulang ke rumah, bilang sama istri, Dek, abang mau Mi'raj. Kalau istrinya datang juga ini, paham dia. Tapi kalau tak datang, apa bang ini Mi'raj? Tadi kan di awal ada acara Isra Mi'raj katanya. Tapi kalau datang malam ini paham, Dek, abang mau Mi'raj nih. Oke bang, ayo kami. Jadi setiap yang naik itu Mi'raj secara bahasa. Secara istilah syariat, Isra Mi'raj, Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jangan, bukan di Madinah, di Palestina. Kemudian di Masjidil Aqsa beliau di sana berjumpa dengan nabi-nabi yang lain, salat di situ, beliau yang jadi imamnya. Lalu Mi'raj, perjalanan naik ke Sidratul Muntaha, menerima perintah salat. Awalnya 50 kali menjadi 5 kali. Lalu balik turun kembali ke kota Mekah sampai di Mekah sebelum subuh. Nah, itulah Isra Mi'raj. Dan dalam peristiwa itu, perjalanan itu banyak yang disaksikan oleh Nabi. Nah, itu Isra Mi'raj. Kira-kira Bapak, Ibu, anak-anak percaya tidak kita dengan Isra Mi'raj ini? Ibu percaya? Benar tidak ini Isra Mi'raj ini? Dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, naik ke langit ke-7, balik lagi, tak sampai 1 malam. Hanya sekitar 5 jam saja, 5 atau 4 jam perjalanannya. Bisa tidak diterima akal kita? Jarak dari Makkah ke Palestina itu 1.500 kilometer. Ingat, 1.500 kilometer. Pada masa itu bisa ditempuh dengan 1 bulan perjalanan lamanya. Ini tak sampai semalam, sampai lagi Nabi balik ke Makkah. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini, poin yang pertama, Isra Mi'raj adalah ujian keimanan bagi setiap muslim. Nah, ini menguji iman kita. Isra Mi'raj ini menguji iman kita. Jadi ketika Nabi sudah sampai di Makkah, paginya itu Nabi sampaikan kisah ini kepada seluruh penduduk Makkah. Disampaikanlah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, semua orang yang ada di Makkah. Maka ketika itu penduduk Makkah terbagi 3 kelompok. Terbagi 3 mereka. Yang pertama, orang kafir Quraisy yang memang selama ini ingkar, tidak mau menerima dakwah Nabi. Mereka
protes. Mereka semakin mendustakan Nabi, semakin mengolok-olok Nabi, semakin mengejek Nabi. Mendengar kisah ini, itu diantaranya Abu Jahal, Abu Lahab. Kelompok yang kedua, orang yang baru masuk Islam, murtad lagi karena mendengar kisah ini, karena imannya masih lemah. Mendengar kisah ini, masa iya? Karena pengaruh orang kafir yang lain mengolok-olok Nabi, maka dia murtad lagi. Kelompok yang ketiga, ini sahabat-sahabat yang sudah kuat imannya, sudah mantap dia. Inilah diantaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Datanglah orang kafir menjumpai Abu Bakar, mengadu, menceritakan, maksudnya supaya Abu Bakar ini pun ikut tidak percaya dia. Abu Bakar, kawanmu Muhammad, masa dia bilang malam tadi pergi ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang ada di Palestina, lalu balik lagi ke Makkah, sebelum subuh sudah sampai lagi. Apa tak gila dia? Apa sudah memang terlampau berbohongnya itu? Lalu apa kata Abu Bakar? Siapa yang bilang? Muhammad Rasulullah. Iya, kata. Kalau beliau yang mengatakannya, maka itu pasti benar. Jangankan itu, lebih dari itu pun aku percaya. Aku percaya, kata Abu Bakar. Ini mic-micnya mati-mati ini. Jangankan itu, lebih dari itu pun aku percaya. Disitulah Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan. Itu. Maka bukan hanya dulu di zaman Nabi, sampai sekarang pun peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi ujian keimanan bagi setiap muslim, orang yang mengaku Islam. Karena banyak di zaman sekarang, Pak, Bu, orang yang tak percaya. Ada yang mengatakan, Nabi itu cuma mimpi, Isra Mi'raj itu cuma mimpi. Ada yang mengatakan yang berangkat Isra Mi'raj itu cuma ruh Nabi saja. Padahal dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Isra Mi'raj itu jasad Nabi beserta ruh sekalian, ikut serta langsung jasad Nabi. Kalau dulu mungkin tak masuk di akal peristiwa Isra Mi'raj ini, tapi hari ini, sekarang, zaman sekarang, bisa dia dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, bisa dijelaskan dengan ilmu fisika. Apa dia? Yang melakukan perjalanan itu adalah tiga makhluk, yang tiga makhluk ini semua adalah cahaya. Yang pertama, kendaraan Nabi. Apa nama kendaraan Nabi? Anak-anak, apa nama kendaraan Nabi? Buraq. Buraq itu asal katanya barku. Yakadul barku yakhtafu absarahum, hampir saja kilat menyambar mata mereka. Barku, buraq artinya kilat cahaya. Siapa lagi yang melakukan perjalanan itu? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, khuliqatil malaikati min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Lalu Nabi Muhammad SAW, Nabi berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, jadikan lisanku cahaya. Wa fi sam'i nura, jadikan pendengaranku cahaya. Wa fi basari nura, jadikan penglihatanku cahaya. Waj'alni min fawqi nura, jadikan di atasku cahaya. Wa tahti nura, bawahku cahaya. Wa fi khalfi nura, belakangku cahaya. Wa amami nura, depanku cahaya. Allahumma a'tini nura, berikan aku cahaya. Tak mungkin doa Nabi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sebut nurun ala nur, cahaya di atas cahaya.
Nur fawqa nuri, cahaya di atas cahaya. Jadi Nabi pun cahaya. Jadi tiga-tiga makhluk ini adalah cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Sekarang orang tahu berapa kecepatan cahaya. Kalau onta itu kecepatannya, kalau dia lari 65 kilo per jam. Tapi dia tak bisa lari terus. Kalau dia berjalan sekitar 40 kilo per jam. 1 jam 40 kilo. Kalau di atas onta, motor mobil paling kencang 100 kilo per jam rata-rata. Ada yang 120, lebih jarang 100 kilo. Di atas itu lagi pesawat terbang berapa kecepatannya? Yang membawa penumpang 900 kilo per jam, paling cepat itulah 900, 1 jam 900 kilo ditempuh. Di atas pesawat tempur sampai 7.000 kilo per jam. Pesawat tempur. Ternyata yang paling cepat dari semua itu adalah cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa kecepatan cahaya? 300.000 kilo per detik. Bukan per jam, per detik. Itu 300.000 kilo. 300.000 kilo. Dunia ini, bumi ini kelilingnya 40.000 kilo cuma. Keliling bumi 40.000 kilo. Jadi 1 detik kecepatan cahaya bisa keliling dunia 9 kali. 1 detik kecepatan cahaya bisa 9 kali keliling dunia. Jadi dari Makkah ke Palestina yang cuma 1.500 kilo, cuma 0,005 detik. Itu. Maka bisa dia dijelaskan dengan ilmu fisika. Abu Lahab itu karena dia tak sekolah, makanya dia tak tahu. Dia tak masuk SMP, tak masuk SMA, jadi tak tahu dia. Jadi bisa dijelaskan. Maka poin yang pertama adalah apapun yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apapun yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya, maka sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Percaya kita. Harus percaya. Jangan dipilih-pilih. Sekarang banyak orang kalau dia sesuai selera dia, oke. Tapi kalau yang agak-agak tak cocok rasanya, tak mau dia terima. Di bidang ibadah, sholat, puasa, zakat, oke, mau diterima. Di bidang ekonomi, ini kayaknya nggak cocok ini. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah dalam Al-Quran. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kata kita sekarang, ini kurang tidak cocok lagi zaman sekarang. Allah mengharamkan mencuri, oke. Tapi pas tiba sogok menyogok, ini sudah biasa. Padahal kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok, yang disogok sama-sama masuk neraka. Maka mestinya sikap kita dalam beragama ini, wadkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam ini secara kafah, menyeluruh. Jangan dipilah-pilih. Jangan dipilah-pilih. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di, kata Allah. Apakah kalian beriman dengan sebagian kitab ini dan kalian ingkari sebagian yang lain? Kalau demikian, kata Allah, tak ada balasan kecuali kehinaan di dunia, dan nanti di akhirat akan dikembalikan kepada azab yang pedih. Jadi kita harus menerima semua ketentuan hukum yang Allah berikan. Bisa, Bu?
Ini ibu dah tertidur nampaknya. Jadi mendengar ceramah ini nanti bapak-bapak sampai di rumah dicarinya Al-Quran, dicari Al-Quran, dibuka-buka mana, dicarinya surah An-Nisa ayat 3. Dek, tengok nih. Tadi Ustaz ceramah, apapun yang ada dalam Al-Quran ini harus kita sami'na wa ata'na. Tengok nih, dengar ini. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Apa artinya bang? Nikahilah olehmu perempuan itu 2, 3 dan 4. Tadi apa kata Ustaz? Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Berarti kita harus lakukan ini. Apa jawaban ibu-ibu? Ibu-ibu diam. Apa jawaban ibu? Kalau ibu-ibunya datang malam hari ini jawabannya. Iya bang, betul itu. Memang ayat Al-Quran tak salah. Tapi ayat itu bukan titik sampai di situ. Coba melanjutkan lagi bacaannya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tapi kalau kamu takut berlaku tidak adil, maka cukup aja lah. Cukup siji, 1 saja. Nah itu jawabannya bu ya. Kalau bisa bang adil nih boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau tak bisa, neraka jahanam itu orang. Oh iyalah kata abang. Itu poin yang pertama, sikap kita terhadap semua hukum Allah yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Nabi kita tetapkan, sami'na wa ata'na. Poin yang pertama. Nih kuis. Tunjuk tangan siapa yang bisa jawab. Apa nama kendaraan Nabi ketika Isra Mi'raj? Tunjuk tangan. Itu dulu tuh, Peci Pastina. Sini. Siapa namanya? Umar. Apa jawabannya? Nama kendaraan Nabi ketika Isra Mi'raj? Hah? Bukan motor. Buruk. Agak payah ini. Buruk katanya. Buruk. Namanya buruk, tercipta dari cahaya. Ini hadiahnya. Ada hadiah untuk beli es. Oke, alhamdulillah. Satu lagi yang perempuan. Lagi. Siapa saja yang melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu? Ada yang mau jawab? Yang perempuan itu malu. Biasanya di mana-mana. Kalau di sana yang perempuan ini yang semangat. Tunjuk tangan. Udah nanti poin yang kedua lagi. Tak ada yang mau jawab. Itu poin pertama. Ingat ya. Ujian keimanan bagi kita. Kita harus bersikap sami'na wa ata'na. Yang kedua, sebelum perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa ini, Isra Mi'raj tidak terjadi ujuk-ujuk. Kalau orang Jawa bilang tidak terjadi tiba-tiba. Ini bagus enggak nih? Ini lebih enak, ini lebih ringan. Isra Mi'raj itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi banyak peristiwa sebelum itu, banyak rentetan peristiwa sebelum itu. Jauh sebelum itu Nabi berdakwah di Makkah tidak diterima, hanya sedikit saja yang masuk Islam. Kemudian Nabi diboikot, diembargo. Jadi orang Quraisy itu tinggalnya
bersuku. Perumahannya ini macam ini, bersuku, berbani. Bani Hashim di sebelah sini, semua Bani Hashim. Bani Makhzum itu keluarganya Abu Jahal di sebelah sini. Bani Adi keluarganya Umar bin Khattab sebelah sini. Bertumpuk-tumpuk bersuku masing-masing. Jadi diboikot lah. Misalnya ada pintu mau masuk ke perumahan Bani Hashim, yang diboikot ini Bani Hashim oleh semua suku-suku yang lain. Ditutup pintunya, dihalangi, tak boleh datang berkunjung ke rumah mereka, tak boleh. Tak boleh jual beli, menjual kepada mereka bahan makanan, tak boleh. Tak boleh menikah, tak boleh menjalin hubungan apa-apa. Begitu. Berapa lamanya? Mulai Muharram tahun 7 kenabian sampai Muharram tahun 10 kenabian. 3 tahun lamanya diboikot. Inilah masa-masa yang paling sulit dihadapi oleh Nabi dan Bani Hashim. Termasuk situ Abu Thalib, lalu keluarga Nabi yang lainnya. Satu suku itu diboikot 3 tahun. Selesai itu tahun ke-10 mulailah sakit-sakitan Abu Thalib, paman Nabi. Sakit beliau karena akibat boikot tadi. Makan susah, sampai anak-anak itu makan rumput, makan daun-daun yang ada di pegunungan. Susah, tak ada bahan makanan. Mulailah sakit-sakitan Abu Thalib. Lalu akhirnya Abu Thalib meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Selama ini orang-orang kafir Quraisy tidak berani membunuh Nabi, tidak berani menyentuh Nabi secara fisik karena masih ada backingnya Abu Thalib, karena dia keponakan Abu Thalib. Abu Thalib anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay lah yang mendirikan MPR-nya orang-orang Quraisy, tempat mereka berkumpul. Macam aula ini, Qusay, datuk moyang Nabi yang mendirikan. Qusay anak keturunan dari Adnan. Adnan anak Ismail alaihissalam, Ismail anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka orang tidak berani menyakitinya secara fisik, tak berani membunuhnya karena dia keponakan Abu Thalib. Abu Thalib masih hidup. Tapi ternyata paman yang selama ini menjaganya meninggal dunia. Selama ini tempat bergantung itu satu paman, Abu Thalib. Sekarang sudah meninggal dunia, patahlah tempat bergantung yang satu. Tapi ada satu lagi. Siapa dia? Dialah yang dulu menyelimutinya ketika dia kedinginan, turun dari Gua Hira. Wahyu pertama turun, kedinginan Nabi, diselimuti oleh istri tercinta, istri yang setia. Dia adalah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dia yang menenangkannya ketika Nabi gelisah. Diajaknya ke rumah Waraqah bin Naufal menanyakan tentang itu. Maka tenang hati Nabi. Dialah yang memberikan semuanya untuk agama ini, untuk perjuangan dakwah Nabi. Semua diberikannya sampai habis harta Khadijah. Termasuk tadi ketika boikot itu, itulah habis harta Khadijah waktu itu. Bahkan kata Khadijah, nanti kalau aku mati, kalau dibutuhkan tulang belulangku untuk agama ini, gali, ambil tulang belulang untuk kalau dibutuhkan untuk agama ini. Sampai demikian. Maka Nabi itu cinta betul dengan Khadijah, Pak. Sampai cemburu ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sampai cemburu kepada Khadijah. Khadijah sudah lama wafat, tapi tetap juga disebut-sebut oleh Nabi. Sampai cemburu Ummul Mukminin Aisyah, karena Nabi cinta betul.
Nah, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, insya Allah ini Khadijah semua, insya Allah. Dari aminnya tak yakin Pak. Loyo, tak yakin Pak. Bapak-bapak kalau mau ibu-ibunya Khadijah, bapak-bapak harus jadi seperti Nabi Muhammad sifatnya, baru dapat istri Khadijah. Ya Bu. Jadi meninggallah Khadijah pada bulan Ramadan. Abu Thalib meninggal Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hanya 2 bulan 3 hari jaraknya. 2 bulan 3 hari. Meninggal 2 orang yang paling penting dalam hidup Nabi. Itulah disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Maka tak ada lagi tempat bersandar, tak ada tempat bergantung. Karena kalau kita bersandar kepada makhluk, kita akan kecewa. Bersandar kita ke batang kayu bisa tumbang. Bersandar kita kepada harta bisa habis binasa. Bersandar kepada keluarga, anak, istri, suami, sanak pemilih, tidak selamanya mereka ada. Maka bersandarlah hanya kepada Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang hayyun, yang maha hidup, la yamut, tak pernah mati. Al-Aziz, yang maha perkasa, Al-Jabbar, yang maha berkuasa. Bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diinginkan Allah dari baginda Nabi SAW, dan itu juga yang diinginkan Allah dari kita hamba-hambanya. Maka dalam waktu berduka Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, bulan Syawal, pergilah Nabi berdakwah keluar kota Makkah. Ini masih dalam berduka, masa berduka, 2 orang meninggal sekaligus. Maka pergi Nabi berdakwah keluar Makkah untuk menghibur diri, menghibur hati. Mana tahu nanti orang di luar Makkah menerima dakwah beliau. Pergi beliau berjalan kaki. Perjalanannya berapa jauh? 100 km Pak jaraknya. 100 km ke tempat bernama Taif. Bukan 10 km, 100 km. Kenapa beliau berjalan kaki? Karena kalau pakai kuda, pakai onta, harus lewat di gerbang Mekah. Nanti ketahuan Abu Jahal, Abu Lahab, bisa-bisa beliau dikejar dan dibunuh. Karena waktu itu Abu Thalib tak ada lagi. Jadi kalau jalan kaki bisa menyelinap jalan-jalan yang kecil. Pergi beliau bersama anak angkatnya Zaid bin Haris. Berdua jalan kaki. Siapa di sini yang pernah jalan kaki 100 km? Ada yang pernah jalan kaki 100 km? 50 km? 20 km? 100 meter ada? 100 meter. Nabi jalan kaki 100 km sekali pergi, berarti pulangnya 100 km lagi, 200 km. Berapa usia Nabi ketika itu? Turun wahyu usia 40. Kejadian itu tahun ke-10. 40 tambah 10, 50 tahun usia Nabi. Jalan kaki 100 km, balik lagi 100 km. Ada di sini yang umur 50 tahun. Kayaknya ketua kami yang paling senior. Berapa umur ketua? 57. Ketahuan pula usianya. Usia 50 tahun Nabi jalan kaki sejauh itu. Berharap dakwah diterima, tapi sepanjang jalan Nabi berdakwah tak ada yang satu pun yang menerima dakwah Nabi. Sampai di Taif, orang-orang Taif pun Nabi berharap mereka orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang baik.
Tapi ternyata Nabi tidak disambut dengan tola'al badru alaina. Nabi tidak disambut dengan marhaban ya nurul aini. Nabi tidak disambut dengan ahlan wa sahlan. Tapi Nabi disambut dengan lemparan batu, lemparan kayu, dan dilempar dengan tulang. Sudahlah jalan kaki sejauh itu, sampai di sana tidak disambut tapi dilempar dengan batu. Makanya luar biasa perjuangan Nabi. Malu kita, apalagi ustaz-ustaz sekarang, malu kita dengan Nabi. Ustaz kalau datang ceramah disambut, disalami, disuruh masuk, disuruh dikasih minum, dikasih makan. Tapi Nabi berat perjuangannya, dilempar dengan batu berdarah, kena urat tumit atas nih, urat tumit atas berdarah sampai basah sendal Nabi karena darah. Itu untung ada anak angkat tadi, Zaid bin Haris, yang menghalang. Nabi di belakang dihalanginya. Kalau tak ada Zaid, Zaid mukanya hancur, babak belur, luka-luka semua. Maka kembali sembunyi mereka. Sembunyilah berteduh di bawah pohon anggur. Masuk ke kebun anggur. Duduk beliau di sana, menenangkan diri, lalu beliau berdoa kepada Allah. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu lah aku mengadukan kelemahanku, wa qillata hilati, dan ketidakberdayaanku, wa hawani 'alan nas, aku hina di hadapan manusia. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan kekuatan melainkan denganmu. Mendengar doa Nabi ini, turun malaikat Jibril bersama malakul jibal, malaikat penjaga gunung, segala gunung yang ada di atas dunia. Ya Muhammad, kalau engkau mau akan aku timpakan gunung, 2 gunung yang paling besar yang ada di Makkah ini, akan aku timpakan kepada penduduk Taif ini sampai rata mereka. Apa kata Nabi? Hatinya sedang berduka, badannya terluka, berdarah, tapi tidak keluar kata caci maki, sumpah serapah dari mulut Nabi. Kata Nabi, jangan wahai malaikat, aku justru mendoakan supaya lahir nanti anak-anak dari keturunan mereka yang menyembah Allah saja. Begitu pemaafnya Nabi, begitu sabarnya Nabi. Kalau Pak Manajer kira-kira kalau kena begitu bagaimana? Jangankan malaikat yang turun Kapolda, Pak Manajer, siapa tadi yang berbuat begini? Kita tangkap dia, kita hajar. Kata Pak Manajer, hajar langsung Pak, tangkap langsung. Ikut pula menghajar. Itu Nabi. Jadi setelah kejadian di Taif, setelah paman meninggal, istri meninggal, pergi berdakwah jalan kaki sejauh 100 km, tak ada yang berhasil. Tak berapa lama setelah itu, maka turunlah malaikat Jibril membelah dada Nabi dan mengajak Nabi Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang kedua? Pelajaran yang kedua adalah jangan putus asa ketika kita diuji oleh Allah. Seberat apapun ujian yang Allah berikan, jangan kita putus asa dan berburuk sangka. Sebelum diangkat oleh Allah ke tempat yang paling tinggi, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Itu adalah cara Allah ingin memuliakan hamba-Nya. Jadi jangan sedih kita. Ini udah ganti mic. Luar biasa di sini ya. Mic-nya banyak. Jangan kita sedih, putus asa, kecewa
ketika kita dihina orang, ketika orang menfitnah kita, ketika tak ada manusia yang mau menerima kita. Itu adalah cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah bikin hati kita hancur berkeping supaya tak ada lagi yang lain dalam hati kita, supaya dalam hati kita itu hanya Allah saja. Ma fi qalbi ghairullah, tak ada yang lain dalam hati kita. Maka Allah buat hati kita hancur. Allah ingin supaya kita hanya mengadu kepadanya saja. Nah, itu poin yang kedua. Itu adalah cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Jadi jangan bersedih. Ada yang meninggal keluarga kita, istri, suami, anak, orang tua. Jangan bersedih. Berat masalah kita, jangan putus asa. Karena kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali sampai diulang Allah. Bersama kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Maka bersabar. Tugas kita bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berat sempit hidup ini terasa. Berat besar masalahnya. Angkat tangan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar masalah kita, ada Allah yang Maha Besar. Kecil bagi Allah menyelesaikan masalah kita itu. Sepele bagi Allah menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Maka mengadu hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, kepada Engkau kami beribadah, kepada Engkau kami bersujud bersimpuh, dan hanya kepada Engkau juga kami minta tolong. Nah, itu poin yang kedua. Berapa habis waktunya nih? Masih lanjut? Sedikit lagi. Kalau udah ada yang menguap nampaknya tutup langsung nih. Nanti ustadznya berapi-api di sini, jemaahnya berair-air keluar dari samping. Kalau ada yang udah ngantuk menguap, dah tutup. Itu poin yang kedua. Udah hilang anak-anak yang mau kuis. Ada lagi? Siapa yang sudah ada? Tidak boleh lagi. Kuisnya nih, dengar anak-anak, laki-laki dan perempuan, tunjuk tangan. Siapa nama paman dan istri Nabi yang wafat? Inilah yang besar inilah. Dia tadi nunjuk kayaknya. Ayo maju. Ayo cepat-cepat sedikit. Biar hilang ngantuk. Semangat. Siapa namanya? Kafa. Madep sana biar nampak sama ibunya. Siapa nama paman dan istri Nabi yang meninggal tadi? Abu Thalib sama Khadijah. Mantap, Abu Thalib dan Khadijah. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Dah. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, tadi dibacakan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Isra Mi'raj ini adalah perjalanan dari masjid ke masjid, dan di dalamnya Nabi menerima perintah sholat. Berarti poin yang ketiga adalah supaya kita menjaga sholat dan masjid, menjaga sholat dan masjid, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Semua perintah Allah itu turun melalui malaikat Jibril. Turun ayat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Turun ayat
dari perantara malaikat Jibril kepada Nabi. Tapi untuk perintah sholat langsung Nabi yang menerima langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa istimewa ibadah sholat. Yang paling utama ibadah sholat. Kita pun kan begitu. Kalau kita mau ada perlu sama orang, kita telepon, Ustaz boleh tak datang ke rumah jumpa langsung? Tak bisa lewat WA aja. Tak bisa Ustaz, harus jumpa langsung. Karena ini penting. Jumpa langsung tanpa perantara WA, tanpa telepon. Kita kalau mau mengundang orang begitu juga. Orang yang ini istimewa nih orangnya. Tak boleh orang lain yang mengantarkan undangan. Kita langsung yang mengantarkan. Tandanya ibadah sholat itu istimewa dan paling utama. Apa istimewanya sholat? Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Apalagi istimewanya sholat? Inna awwala yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Amal pertama yang akan dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat, min amalihi sholatuhu, adalah sholatnya. Amal yang dihisab pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, diperiksa catatan amal. Lembar pertama itu sholat dulu. Subuh bagaimana? Subuh bagus berjamaah, zuhur berjamaah juga, asar begitu juga, mantap. Maghrib, isya bagus semuanya. Ada pula lagi tahajudnya, ada witirnya, ada duhanya. Selanjutnya lembar berikutnya gini kan aja sama mereka. Nah, puasa, zakat, sedekah tak terlalu dicek lagi, dah mantap semua. Tapi kalau subuh bagaimana? Subuhnya jam 7. Zuhur bagaimana? Zuhur jam 3. Asar jam 5. Maghrib, maghrib agak cepat sedikit, jam 6.30. Isya jam 12 malam. Itu belakang itu diperiksa betul-betul. Tengok amal yang lain, bisa nak menolong lagi. Apalagi kalau tak sholat sama sekali. Acaplah. Kalau tak sholat sama sekali, acap di smackdown sama malaikat. Begitu pentingnya perintah sholat. Tapi sayangnya, apa yang kita lihat di kalangan kaum muslimin sekarang, banyak yang masih menyepelekan sholat ini. Banyak yang masih menyepelekan. Katanya begitu azan berkumandang, tanggung ini, tanggung lagi kerja. Kerjaan ini tidak bisa berhenti. Katanya tanggung. Nantilah, sholat bisa nanti, sholat bisa ditunda karena perintah atasan yang lebih utama. Nantilah, sholat bisa nanti, pembeli harus lebih dulu. Dahulukan yang datang membeli dagangan kita. Banyak yang meremehkan sholat, padahal sering kita baca ayatnya. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Masih sholat, sudah sholat kok celaka. Kenapa celaka? Allazina hum an sholatihim sahun. Karena dia lalai dengan sholatnya, lalai waktunya. Itulah tadi, sholat subuh jam 7, zuhur jam 3, asar jam 5, maghrib jam 7 lagi, isya jam 12. Lalai dengan sholat. Jadi sholat pun masih celaka juga Ustaz. Kalau begitu tak usah kita sholat lagi. Kalau tak sholat, dibalikkanlah. Itulah. Sedangkan sholat saja belum tentu selamat, apalagi kalau tak sholat. Kalau tak sholat, pastilah jelas neraka jahanam tempatnya. Maka kita jaga sholat kita. Jaga sholat. Saya heran Pak dengan orang yang tak mau sholat. Ibu-ibu, ada bapak-bapaknya yang tak sholat, ada suami yang tak sholat, ada, tapi gak datang suaminya kan. Kalau datang bahaya. Heran
orang yang tak mau sholat? Macam mana orang yang tak mau sholat? Bayangan saya, orang yang tak mau sholat ini, dia kalau berdoa ini macam mana? Kalau dia punya masalah, berdoa atau tidak dia? Saya kebetulan tak ada pula kawan yang tak sholat. Bapak-bapak ada yang tak sholat kawan? Mereka kalau yang tak sholat ini, kalau ditimpa masalah, kira-kira masih berdoa? Mungkin masih berdoa. Jadi bagaimana? Disuruh Allah sholat tak mau, pas meminta juga sama Allah. Pak manajer datang menyuruh kita, "Bro, kerjakan itu." Malas lah Pak, kata. Bulan depan Pak minta naik gaji lah. Itu gimana kira-kira? Apa kira-kira kata Pak manajer? Nah, dikasih, dipecat langsung. Begitulah orang yang tak sholat. Disuruh Allah sholat tak mau, tapi nanti dia makan dari rezeki Allah, hidup dengan udara oksigen yang Allah berikan. Bumi yang dipijaknya pun adalah Allah yang punya, tapi tak mau sholat. Orang yang tak sholat, kata para ulama, ada yang mengatakan kafir. Mazhab Hambali, orang yang tak sholat apapun alasannya, entah malas, entah karena memang dia ingkar, tak meyakini sholat itu wajib, maka dia kafir. Apa dalilnya? Bainal rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah, kata Nabi. Pembatas, pembeda antara seorang muslim dengan yang musyrik, dengan yang kafir adalah meninggalkan sholat. Itulah bedanya pembatas. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang mengikat antara kita dan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat maka kafirlah dia. Jelas dalilnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak salat karena malas, dia tidak kafir, tapi fasik. Dia tahu itu dosa tapi tetap juga dibuatnya. Fasik. Apa hukuman orang fasik ini? Diingatkan dia, sholatlah. Bulan depan tak mau juga dia sholat, maka hukumannya hukuman pancung, hukuman mati. Memang tak langsung kafir dalam mazhab Syafi'i, tapi diingatkan dia, disuruh dia sholat, tak mau juga, hukumannya hukuman mati. Kenapa begitu? Karena dosa meninggalkan sholat ini lebih besar dari dosa zina, lebih besar dari dosa membunuh. Zina yang sudah menikah apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Orang yang membunuh apa hukumannya? Qisas, juga dibunuh. Maka hukum orang yang meninggalkan sholat juga hukum mati. Begitu. Bukan sepele saya, enteng. Tapi sekarang banyak orang nanti lah sholat. Kira-kira banyak yang meninggalkan sholat ini bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak ibu-ibu. Siapa kira-kira yang lebih banyak meninggalkan sholat ini? Ibu-ibu. Ibu-ibu ini tak sholatnya ada waktunya, ketika menstruasi, bukan mencret, menstruasi. Tapi ini penyakit ibu-ibu nih. Halangannya, haidnya cuma 5 hari, ditambahnya jadi 2 hari. Haidnya cuma 7 hari, ditambahnya jadi 9 hari. Kata suaminya, dek, biasanya kau haid cuma 5 hari, ini sudah hari ke-7. Suaminya ngitung. Biasanya kalau suami-suami ini dihitungnya nih Pak, karena nggak sabar ya. Begitu sudah lampu hijau, dihitungnya. Ini sudah hari ke-7 ini. Masih ada Bang, masih ada sedikit-sedikit. Kadang perempuan ini banyak yang ngulah. Mestinya begitu suci bersih langsung kerjakan sholat, mandi wajib langsung sholat.
Misalnya di siang hari sudah bersih suci, jam 2, walaupun jam 2 mandi, sholat zuhur. Sekarang banyak nanti adalah nanggung lewat satu waktu. Itu dihitung nanti dulu, dihitung. Maka jangan tinggalkan sholat. Setuju nih. Itu poin yang ketiga. Habis sudah 1 jam. Kenapa tahu 1 jam sudah capek ini kaki berdiri. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang ini berada di bulan Rajab, akhir bulan Rajab, malam 27 sama tanggal Masehi Hijriah. Kita sudah berada di bulan Rajab. Setelah bulan Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Maka kata para ulama, bulan Rajab adalah saatnya menanam. Bulan Sya'ban saatnya memupuk tanaman, merawat tanaman. Bulan Ramadan saatnya memanen hasilnya. Apa maknanya? Di bulan Rajab inilah kita mulai menanam amal-amal soleh, mulai kita membiasakan amal soleh. Bulan Rajab ini mulainya. Yang dulu banyak dosanya, bulan Rajab ini mulailah bertaubat. Yang dulu meninggalkan sholat, mulailah bulan Rajab ini bertaubat kepada Allah. Jangan lagi tinggalkan sholat. Yang paling baik adalah sholat berjamaah. As-salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri. Apa maksud 27 derajat lebih baik? Salat kita sekali di rumah, salat kita di masjid sama seperti salat sekali di masjid itu 27 kali kita salat di rumah. Itu. Jadi mulai bulan Rajab ini kita membiasakan diri beramal, mulai rajin ke masjid, rajin bersedekah, mulai melatih diri beramal. Bukan malam pertama Ramadan itu mulainya. Ini banyak orang malam pertama Ramadan itu baru mulai dia. Kenapa banyak di bulan Ramadan itu orang beribadah, rajin ke masjid, bulan Ramadan ini selesai Ramadan hilang, kosong lagi masjid. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena memulainya terlambat. Di malam pertama bulan Ramadan itu dia bermulai. Di situ dia menanam, di situ menyiram tanaman, di situ juga mau manen sekalian. Manalah bisa, tak berhasil Ramadan. Tapi kalau kita mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban kita mulai terbiasa. Bulan Ramadan sampai habis, sampai keluar bulan Syawal sudah terbiasa kita beramal soleh. Jadi kita pergunakanlah waktu yang telah Allah berikan ini, nikmat yang telah Allah berikan, kita pergunakan sebaik-baiknya. Itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran yang bisa diambil. Ini kuis terakhir. Mana lagi anak-anak tadi? Kuis terakhir. Siapa bisa menyebutkan 3 poin? Ini yang perempuan lah, khusus yang anak-anak perempuan. Siapa yang bisa menyebutkan 3 poin isi ceramah Ustaz tadi? Ada? Kalau tak ada, ibu-ibunya lah, mak-maknya. Tak ada. Ini yang terakhir besar hadiahnya nih. Lain nih warnanya. Yang pertama tadi ada yang mau jawab, malu-malu. Yang pertama poinnya adalah
tentang iman. Kita harus sami'na wa ata'na terhadap seluruh perintah Allah. Yang kedua, bahwa jangan pernah putus asa ketika kita diuji oleh Allah. Tetaplah bersabar. Itu adalah cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Yang ketiga adalah jaga sholat dan makmurkan masjid. Sholat berjamaah. Itu. Di sini kalau sholat berjamaah di mana? Di masjid jauh, dekat dari sini. Jauh atau dekat? Dekat. Maka berhasil tidaknya ceramah kita malam hari ini. Tengok besok subuh. Ada bertambah jamaah subuh besok. Kalau tak ada bertambah jamaahnya berarti ya cuma nasi kotak inilah dapat kita malam hari ini. Tapi kalau bertambah jamaah subuh besok berarti berhasil lah ceramah Ustadznya yang salah berarti. Kalau tak bertambah jamaah sholat berjamaah. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mungkin ada kata-kata yang salah. Yang benar datang dari Allah, yang salah itu datang dari diri saya pribadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ala niyah khususan ala niyat yang salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anzil rahmata wa salamata wal barakata ala hazihil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keberkahan rahmat-Mu dan keselamatan untuk kami semua ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, wa li azwajina, dosa pasangan hidup kami, istri kami, suami kami, wa auladina, dosa anak cucu keturunan kami. Rabbana hab lana minas solihin, berikan kami anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, jadikanlah anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami, jadikan qurrata a'yun, penyejuk mata kami ya Allah, karena akhlak mereka, karena ibadah mereka. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Allahumma rzuqna halalan thayyiban wa mubarakan fih. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal lagi baik dan barakah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.